Barakallahu fiikum. Afwan, bulan kemarin saya masih di Mekah bawa jamaah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak berdiskusi tentang mendalami tentang sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina al-karim sayyidina al-ula wal maula Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Bapak Ibu, para kekasih Allah yang menikmati hari-hari terindah kita di waktu pagi, semoga kita di waktu pagi ini tetap dalam berkah, limpahan nikmat Allah dan didoakan oleh para malaikat. Nah, mudah-mudahan gak lupa selalu setiap pagi berinfak agar doa-doa malaikatnya pun lebih banyak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan termulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah banyak mendalami tentang pendahuluan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai 2 bulan yang lalu saya sudah menegaskan jangan samakan kajian-kajian sirah yang kita hanya membuka sirah-sirahnya, tapi mendalami awalnya adalah memahami Rasul rukun. Ini dulu yang jadi masalah gitu. Dari kemarin sudah saya jelaskan kenapa dia masuk dalam rukun syahadatain. 2 kalimat yang diucapkan oleh orang syarat masuk Islam. Dan ini syarat mutlak, kalau tidak mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah maka dia belum berislam. Sudah masuk di rukun Islam. Kalau saya sekali mengatakan rukun Islam itu standar paling jeleknya muslim, bahasanya gitu. Jelas? Karena apa? Ini baru bentuk jadi rumah doang, belum ada apa-apanya. Baru ada pondasi, baru ada tiang, baru ada as-saumu junnah. Puasa itu adalah dindingnya, zakat itu adalah ventilasi dan sirkulasinya, itulah fitrah pembersihnya. Baru haji itu adalah penutupnya. Ini baru bentuk rumah doang nih, belum diapa-apain. Jadi ketika kita membicarakan seorang muslim yang mengamalkan rukun Islam yang 5, dia baru mengamalkan standar paling dasar seorang muslim. Jangan sampai balik haji ujuk-ujuk pengen jadi imam gitu. Makhrajul hurufnya berepotan gitu. Gue udah haji nih sempurna, baru sempurna Islam lo gitu. Kalau ada anak muda yang makhrajul hurufnya bagus, soleh, walaupun belum nikah dia lebih wajib gitu. Karena standar dasar seorang muslim itu baru 5 ini, baru standar dasarnya banget nih. Standar asfala safilin. Maka yang belum pergi haji segeralah berangkat haji. Ustaz, tunggu dipanggil. Emang cara manggil Allah gimana? Ada banyak, saya belum dipanggil-panggil, dia bilang. Haji itu adalah kebutuhan kita dengan rukun. Maka saya selalu dari kemarin saya ngomongin, coba kita ini fikihnya bahaya nih. Ketika kita tahu rukun Islam ada 5, tapi nanti tanya, apa hukum sholat? Wajib gitu. Puasa wajib, zakat wajib, haji bila mampu. Kacau balau jadinya. Turun-turun dari nomor 1 rukun, puasa wajib jadi mubah kalau bila mampu. Padahal satu hukum di sini rukun Islam. Maka jangan pernah pisahkan kelima rukun ini menjadi trigger utama bagi seorang muslim, pondasi dasar hidupnya. Sempurnakanlah rukun ini secara total dan pahami dengan detail. Bahkan dalam rukun ini setiap amalan rukun itu harus dibalut, dikemas dengan amal-amalan sunnahnya agar menyempurnakan rukun. Antum lihat, tidak ada satu amalan rukun tidak ada
kemasannya. Ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemasan di balik dua kalimat ini zikir yang banyak. Salawatan kepada baginda Rasulullah SAW, mengucapkan zikir asma kepada Allah sangat banyak. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nanti banyak lagi subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kemasan sunnahnya setelah rukun. Salat paling banyak kemasan sunnahnya. Seabrek-abrek nih. Paling banyak amalan kemasan sunnah itu dalam salat. Lengkap banget deh. Lengkap dari semua. Segala masalah itu tuntaskan dengan salat. Lihat, wasta'inu bis-sabri was-salat. Amalan terbanyak dari rangkaian rukun itu kemasan sunnahnya adalah salat. Dari salat duha. Duha yang diawalkan adalah yang kita tungguin nanti, salat isyraq. Tahiyatul masjid itu salat yang tanpa jedah waktu, batasan waktu. Hatta dalam salat Jumat pun Rasulullah menegur sahabat yang tidak salat sunnah. Saking muakkadnya tahiyatul masjid. Tolong dipahamin, khutbah Jumat itu sakral. Tidak boleh bicara, tidak boleh berkata-kata. Rasul dalam khutbah menegur orang yang langsung duduk gitu. Saking sakralnya salat sunnah tahiyatul masjid. Ini enggak jadi pengurus tahiyatul masjidnya pas lagi mau salat berjamaah aja, pas datang ke masjid mau rapat cuek aja deh. Jelas? Tahiyatul masjid pun kapanpun antum masuk masjid itu salat yang tanpa batasan. Mau waktunya dilarang, mau waktunya makruh, ketika terbit, terbenam dan lagi panas-panasnya, tahiyatul masjid tuh tanpa zona waktu. Salat kapanpun bisa antum lakukan. Maka tolong jangan tinggalkan saking muakkadnya salat tahiyatul masjid. Baru nanti yang lebih muakkad lagi adalah salat sunnah qabliyah dengan ba'diyah yang jumlahnya 12 rakaat. Yang mendawamkan salat sunnah ini Allah akan bangunkan rumah di surga. Allahu akbar. Saya jangankan dibangunin rumah surga, masuk surga aja udah bersyukur nih gitu. Ya enggak? Ini dibangunin rumah di surga bagi orang yang dawam salat sunnah qabliyah ba'diyah 12 rakaat. 4 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, yang muakkadnya 2 gitu. Setelah zuhurnya yang muakkad benar 4 itu sebelum zuhur. Baru ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh. 12 rakaat dijaga dengan konsisten, Allah akan bangunkan rumah di surga. Allahu akbar. Artinya masuk surga udah pasti kalau sudah dibangunin lagi. Masuk aja udah alhamdulillah. Ini dikasih rumah lagi khusus bagi orang yang menjaga salat-salat sunnah qabliyah ba'diyahnya setiap hari. Maka sekali lagi, kemasan semua yang rukun itu adalah amalan sunnahnya, menyempurnakannya. Puasa rukunnya adalah Ramadan. Puasa sunnahnya banyak banget gitu. Tambah lagi amalnya lebih dahsyat dari Ramadan, puasa di bulan Zulhijjah. Luar biasa. Zakat itu kemasan rukun. Nanti penyempurnanya setiap subuh yang tidak berinfak sedekah ada 2 malaikat yang datang ke kita. Yang satu mendoakan rahmat dan keberkahan, yang satu mendoakan azab dan kecelakaan. Hadis sahih nih gitu. Hati-hati yang tidak infak subuh gitu. Jelas? Itu baru infak subuh, belum sedekah. Sedekah ini sangat luar biasa luasnya. Rukunnya haji gitu. Tapi di balik haji ada amalan umroh berkali-kali. Hatta Rasulullah pun umrohnya Rasulullah berapa kali? Rasul berumroh 4 kali. Sayyidatul Aisyah setelah meninggalnya Rasulullah hampir tiap bulan berumroh. Dan setiap Ramadan Sayyidatul Aisyah tidak pernah meninggalkan i'tikaf di Masjidil Haram setelah Rasulullah meninggal. Karena harus mengkaji Sayyidatul Aisyah ini meninggal Rasulullah umurnya lam yablugh isyruna sana. Belum sampai 20 tahun, masih muda banget gitu. Maka dia umurnya nanti panjang pula, hampir 70 tahun. Umur Sayyidatul Aisyah ini. Maka akan banyak meriwayatkan hadis karena mudanya. Mulai serumah Rasulullah itu 12 tahun, tahun kedua Hijriah. Mulai serumah dengan
baginda Rasulullah. Kalau tahun kedua Hijriah serumah Rasulullah, Rasul hidup sampai tahun ke-10 Hijriah. Maka tahun kedua sampai 10 8 tahun cuma. 8 tambah 12. Maka Rasul meninggal umur dia baru, makanya dikatakan dalam hadis itu lam yablugh isyruna sana. Belum sempurna umurnya sampai 20 tahun. Dan itu Masya Allah, kalau membaca sirah luar biasa, amal-amal ruhiyahnya Masya Allah luar biasa. Sayyidatul Aisyah, ini yang harus dikaji oleh ibu-ibu, ilmuwan, cerdik, intelek, terdepan, bahkan berkuda pun sangat faqih dengan berkudanya Sayyidatul Aisyah. Bapak Ibu, ini saya mengingatkan permulaan kita untuk mengingatkan, tolong dalam rukun itu ada amal-amal sunnah. Nanti setelah kita menyelesaikan pondasi rukun yang paling dasar rukun Islam, dengan nanti ada turunan di belakangnya, ada pula rukun kedua, rukun iman. Dalam rukun iman pun sholawat masih ada, beriman kepada para Rasul Allah. Jadi nggak lepas juga, Rasul ini masih terkait dari pondasi dasarnya rukun Islam ke sampai rukun iman, beriman kepada para Rasul. Jadi ikatan dengan Rasul ini benar-benar ikatan yang paling dekatnya seorang hamba kepada agamanya. Kenapa harus Allah menurunkan anbiya setiap kaum? Ketika itu, dan catat dalam Al-Quran itu yang dibicarakan biasanya hanya 2 jenis tingkah laku. Tolong dipahami nih, Al-Quran itu bicara hanya 2 jenis tingkah laku dan menjadi surat atau menjadi ayat-ayat. Kalau sudah menjadi surat berarti benar-benar itu amal paling berkualitas atau paling bejat. Kalau kita mengkaji Al-Quran, antum lihat nanti kajian tentang keluarga Ali Imran. Siapa keluarga Ali Imran ini? Kakeknya dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Kakeknya punya surat, ibunya punya surat, gitu. Jelas? Kakeknya Ali Imran, ibunya surat Maryam. Ini orang-orang yang punya amalan khassah, gitu, masuk dalam Al-Quran. Jadi ketika kita memahami Al-Quran, dia tidak akan mencatatkan amal-amal makhluk terbaik dan amal-amal makhluk terbejat yang ada dalam Al-Quran. Dan Allah tidak akan memberikan tamthil, ibrah, perumpamaan kecuali kaum itu benar-benar soleh atau bejat. Lihat nanti yang sekarang lagi heboh LGBT, tingkah laku paling mal'un, paling bejat di muka bumi. Saya selalu ngomongkan LGBT itu adalah amalan peradaban paling jadul di dalam peradaban dunia, gitu. Bodoh banget mau melakukan itu. Nah, kaumnya Nabi, kapan hidupnya sebelum Nabi Ibrahim? Lut itu lebih awal daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi jadul, sebelum Abul Anbiya berdakwah, ini Lut udah ada kaumnya. Kaum homoseksual itu sudah ada duluan. Kalau kita mau hitung 20.000 tahun yang lalu lebih, gitu. Amalan orang-orang jadul malah dihobiin, gitu. Dan diingatkan dalam Al-Quran. Hatta istri Nabi Lut pun diazab oleh Allah. Dia binasakan satu kampung itu selesai. Kaum Nabi Allah Lut alaihissalam. Jadi tingkah laku yang kadang-kadang inilah peradaban dunia ini membalik-balik ke maksiat zaman jadul semua. Tari-tari bugil itu zaman Mesir kuno, gitu. Jadi kalau pengen ngata paling modern adalah peradaban Islam. Inilah peradaban paling modern, gitu, yang tidak ada duanya dalam kajian manapun, gitu. Maka pahami kedalaman ini agar kita tahu Al-Quran itu berisi tentang siroh-siroh makhluk-makhluk terbaik, makhluk-makhluk terhebat, dan makhluk-makhluk paling bejat. Nanti ada surat Al-Mu'minun, benar? Kebalikan mukmin itu munafikun. Ada surat Al-Munafikun, diabadikan, bahkan sama banyaknya. Al-Mu'minun itu punya surat sendiri, Al-Munafikun punya surat sendiri, tapi dari Al-Baqarah sampai di juz 30 cerita tentang orang mukmin dengan orang munafik itu selalu bergandengan karena 2 sifat yang berbeda, gitu.
Nggak habis-habis dari awal Al-Baqarah sampai juz 30 selalu bergandengan tentang menceritakan tingkah laku kaum munafiqun dan tingkah laku orang-orang beriman. Dan kedua kaum ini hidup bersama Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Luar biasa sirah itu. Jadi kaum beriman itu adanya di umat baginda Rasul dan pengikut setia Rasul, para sahabat. Ada juga orang-orang munafik itu hidup dan menjadi pengganggu baginda Rasulullah. Sampai harus diabadikan surat Al-Munafiqun. Dari Al-Baqarah nanti cerita munafik itu banyak banget panjang. Berhati-hati dengan watak munafik. Saya selalu ngomongkan gini, hati-hati ngaji. Kita ngaji kemanapun bukan ngaji itu ngerasa paling soleh, paling benar, paling beriman. Karena sudah dicontohkan, apa kurang hebatnya hidup di zaman Rasul saja, mereka masih pengen bunuh Rasul. Nggak pernah tenang batinnya mencaci maki Rasul, menjelek-jelekkan Rasul. Jadi telah ada dari dulu kaum yang dia dalamnya berislam, tapi caci maki ke Rasulnya paling bejat. Nanti setelah Rasulullah meninggal, 4 khalifah Allah dan 1 khalifah terakhir yang tidak banyak kita kaji, emang harusnya ini dibuka juga. Khalifah Rasulullah Ar-Rasyidin yang 30 tahun disabdakan Rasul itu jumlahnya 5. Yang kelima ini cucu Rasulullah yang memimpin cuma 6 bulan. Siapa? Khalifah Hasan apa Husain? Hasan. 6 bulan dia mimpin dan dia berikan jabatan itu ke Muawiyah tanpa tedeng aling-aling. Nggak ada perang, nggak ada apa. Saya ingin nggak banyak kaji. Jadi sebenarnya khalifah Islam itu ada 5. Cuman emang dia nggak lama mimpinnya, cuma 6 bulan. Tapi yang perlu dicatat oleh kita, dari keempat khalifah awal ini yang meninggalnya karena sakit dan biasa saja cuma Abu Bakar Siddiq. Selebihnya mati di syahid. Di tangan muslim lagi. Yang paling parah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini berhati-hati ini. Makanya saya bilang hati-hati dengan watak ini. Ada orang beriman, ada orang bermunafiqun. Hidup mereka bersama Rasulullah bergandengan. Nanti lihatlah yang membunuh Sayyidina Ali. Kalau bahasa saya gini, kalau kita paham hadis-hadis dan sirohnya, sebejat apapun, sekali lagi khalifah yang 4 ini, antum mau caci maki segimanapun orang mencaci makinya, wallahi sebelum mereka berbuat apapun dosa mereka telah dihapuskan oleh Allah. Karena sebelum Rasulullah meninggal mereka telah maksum. 10 sahabat dijamin surga. 4 orangnya adalah khalifah Ar-Rasyidin. Dosa mereka apapun telah Allah ampunin sebelum mereka berbuat gitu. Karena sudah ada jaminan surga ketika mereka hidup. Saking Rasulullah tahu akan terjadi apapun nanti setelah Rasul meninggal, 4 khalifah ini harus jamin surga dulu. Dan yang membunuhnya pun orang hafiz Quran gitu. Ngerasa benar gitu. Ingat, mereka yang membunuh Ali itu adalah yang mengatakan diri mereka Khawarijun. Hafal Quran 30 juz. Hebat. Ali katanya berkhianah gara-gara Muawiyah mengangkat bendera dan Al-Quran dimaafkan. Nggak ada maaf bagi dia. Harusnya dibunuh Muawiyah gitu. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini emang ada kepentingan besar makhluk paling bejat di muka bumi, Yahudi inilah yang mau yuwaswis kepada umat Islam. Merusak sistem kita semua beragama ini. Antum bayangin, saya sampai hari ini mengibrokan ketika kemarin saya di Mekah sambil merenung, Masya Allah, orang yang hidup dengan Rasulullah ketemu dengan makhluk terbaik masih jadi orang munafik. Sudah itu mereka nanti menggerogoti Islam sampai detik ini. Orang-orang munafik itu menggerogoti Islam sampai detik ini. Sahabat dibunuh oleh orang-orang munafikun gitu. Khalifah dibunuh oleh orang-orang munafikun yang di dalamnya digembosin oleh Yahudi. Jadi kelas orang yang tinggal hidup bersama Rasul saja belum tentu beriman dengan benar. Yang sudah ngaji dengan Rasul, ikut dengan taklim Rasul, ikut dengan ilmu Rasul. Tambah lagi kita umat akhir. Maka konsepnya jangan pernah sekalipun melihat umat Islam itu dengan kebengisan. Jelas? Karena makhluk yang bengis telah dicontohkan Allah dalam peradaban Islam. Muncullah Khawarij dengan Syiah. Nggak ada benar amal umat Islam yang lain. Khalifah pun salah. Paham?
Dari dulu telah ada tingkah laku yang menyimpangkan agama ini, malah benci dengan sesama muslim. Na'udzubillah min zalik. Maka tolong dalam Islam dipahami oleh kita mendalam, ngaji kita ini bukan ngaji caci maki umat Islam. Ngaji kita ini ada konsepnya, tolong dibuka kembali agar kita punya kesamaan berpikir tentang Rasulullah. Nanti di surat, lihat, Rasul itu punya surat sendiri, surat Muhammad. Di surat Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffarallahu anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Masya Allah. Walladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang beriman dan orang-orang yang selalu beramal saleh. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan beriman kepada apapun yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu. Yang ngomongin Muhammad Allah, kita jangan songong ngomongin Muhammad gitu. Tetap dengan segala kemuliaannya. Kalau orang menyanjung para raja aja dengan bahasa yang dipertuan, kanjeng raja, harusnya lebih dari itu semua kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini di atas raja, siapapun raja di muka bumi. Wa huwal haqqu min rabbihim, dan semua yang keluar dari tita Muhammad itu hak min rabbih. Masya Allah, ini klaim ilahi. Wa huwal haqqu min rabbih, apapun yang turun kepada Rasulullah hak kebenaran dari Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Kafara anhum sayyi'atihim, maka kalau orang sudah yang pertama beriman, beramal soleh, beriman kepada apa yang diturunkan kepada baginda Muhammad Rasulullah yang semuanya benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah, kafara anhum, Allah hapuskan semua dosanya. Kafara anhum sayyi'atihim, semua maksiatnya, semua dosanya, semua gelimangan dengan perbuatan menyimpangnya. Wa aslaha balahum, wa aslaha balahum, masya Allah, Allah berikan menjadi orang yang muslih, selalu memperbaiki diri. Maka konsep keduanya, setelah Allah hapuskan dosanya, orangnya hobi memperbaiki diri, bukan mencaci maki amalan semua muslimin. Ini sandaran dasar surat Muhammad ini mengklaim di ayat kedua ini benar-benar menjadi trigger, masdar, rujukan untuk kita. Kalau kita ngaku orang beriman, caranya beriman kepada Allah dan beramal soleh. Setelah beramal soleh, kata Allah, beriman pula apapun yang turun kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, yang telah semuanya benar dari Allah. Maka setelah kita lakukan ini semua, mendapatkan kebahagiaan ganja. Kafarallahu anhum, semua dosa kita sayyi'atihim, habis, mansuh. Wa aslaha balahum, orangnya selalu berbuat islah, muslih, dia selalu memperbaiki dirinya. Ini di surat Muhammad. Nanti di akhir surat Al-Fat, surat Al-Fat ini surat tentang peperangan, kemenangan-kemenangan. Ujungnya masya Allah adab yang luar biasa yang harus jadi pegangan bagi seorang muslim. Ini adab utama nih. Adab tadi, adab kepada Rasulnya kemarin sudah saya sampaikan tuntas. Sebelum kita nanti mengkupas biodata Muhammad Rasulullah SAW-nya, adab ini dulu yang kita harus menjadi rujukan kita dalam berislam. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Jadi banyak utusan Allah ini, para malaikat itu Rasulullah, mereka diutus oleh Allah untuk nemuin para Rasulullah yang bernama manusia. Muhammadur Rasulullah, klaim Rabbani. Muhammad Rasulullah, baginda Rasul itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar, yang bersamanya, yang mengikutinya, yang ittiba kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah asyidda'u alal kufar, keras kepada orang-orang kafir, bukan keras dengan orang muslim. Jelas? Nggak ada bahasanya sesama muslim saling keras-kerasan, gontok-gontokan, bid'ahin, menjelekkan, caci maki, ini menyimpang, nggak ada. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, keras dan tegas kepada orang-orang kafir dan kekafiran. Ini yang harus dipahami nih, mendasar nih.
Tidak ada bahasanya, nanti di klaim kedua baru luar biasanya. Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Garis bawahin, keras kepada orang kafir dan kekafiran, saling kasih sayang sesama antum. Ketika ada keributan sesama muslim menyimpang dari perintah syariat Allah, mencaci maki taklim satu dengan taklim yang lain, menyimpang dari syariat Allah, ngapain ngaji? Kalau isinya cuma caci maki sama muslim, nggak ada ruhama bainahumnya. Sekali lagi, ketika itu bukan urusan rukun yang paling utama, kenapa kita harus ribut? Pondasi Islam itu adalah rukun. Ini PR besar kita, menyelesaikan rukun Islam yang hukumnya turun terus. Rukun syahadat, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji bila. Nah ini PR nih di keluarga kita masing-masing. Nanti lihat, bangunnya anak-anaknya, nah sholat wajib, selesai. Antum cuman mendoktrin anak-anak antum, membebankan mereka sholat cuman dosa. Wallahi sholat bukan masalah dosa, sholat masalah akidah, sholat masalah rukun. Meninggalkan sholat, meninggalkan rukun, meninggalkan rukun, meninggalkan Islam. Selama doktrinnya salah, Ana selalu ngomongkan gini, kalau kita haji itu ada 3 hukum. Ini yang harus diulang-ulang terus. Yang pertama rukun haji, wajib haji dengan sunnah haji. Rukun haji itu ada 5-6, tergantung fikihnya mana. Ada yang memasukkan niat itu sebagai rukun, ada yang langsung ihram itu sebagai niat. Kalau saya mengambilnya yang 6, rukun haji yang pertama itu niat. Rukun haji yang kedua berpakaian ihram. Yang ketiga adalah wukuf di Arafah. Yang keempat adalah tawaf ifadah. Yang kelima adalah sa'i. Yang keenam tahallul. Ini rukun. Meninggalkan rukun haji, meninggalkan haji, gak sah haji. Puncak rukun haji itu bukan cuman ada di Arafahnya saja, ada di Arafah tapi gak pakaian ihram, sah gak? Enggak, karena dia rukun. Ada ikatan satu sama lain. Antum udah selesaikan di Arafah, tahu-tahu pakai pakaian biasa, gak sah hajinya. Karena syarat haji rukunnya itu berpakaian ihram. Sudah pakaian ihram baru wukuf di Arafah. Sudah wukuf sempurna belum haji antum? Belum. Sebelum tawaf ifadah dengan sa'i dan tahallul. Jadi walaupun dia pulang karena sakit setelah rukun haji selesai, belum gelar hajinya. Karena rukun ketiga, keempat, kelimanya belum diambil. Atau rukun 4, 5, 6-nya belum dituntaskan. Tawaf ifadah, sa'i dengan tahallul. Ini rukun. Kaitan rukun itu satu sama lain saling berkaitan. Begitupun rukun Islam. Wajib haji, kalau antum wajib haji ini kan tadi ngambil haji ifrad, haji qiran, haji atau haji tamatu. Melanggar wajib haji dosa, karena dosanya ada kemurahan dari Allah, dam. Pilihannya 3 damnya itu. 1 menyembelih kambing, yang kedua kafarat puasa 3 hari di sana, 7 hari di negerinya. Yang keempat memberi makan orang-orang fakir miskin sejumlah seharga hewan. Dam tadi. Seperti itu. 3 hukumnya. Kafarat dari melanggar wajib haji. Melanggar wajib haji itu dosa. Dengan menyelesaikan dengan kafarat ini selesai semuanya. Hilang dosanya. Nah kalau antum katakan sholat itu wajib, berarti sama dengan wajib haji. Cukup dengan istighfar selesai. Cukup dengan taubat selesai. Enggak bisa. Rukun itu enggak selesai dengan istighfar. Rukun itu harus dijalankan. Begitulah yang harus tolong dipahamkan ke anak, cucu, dan diri kita. Rukun itu syariat yang mengikat diri dia dengan Allah. Bukan dengan makhluk gitu. Begitupun ketika kita memahami, maka di sini kalau hal-hal yang bukan rukun sesama muslim nggak usah beributan, nggak penting gitu. Ketika kita meributkan hal-hal yang furu'iyah, tepuk tangan Yahudi, senang banget, itulah tujuannya. Padahal wallahi kalau saya pengen mengkajikan gini, adanya harokah Islam sekarang yang banyak,
Yang sebagian sampai sudah dilabelkan oleh pemerintah kita, ditutup segala. Ini saya pengen mengatakan inilah rahmatnya Islam. Kalau saya berkatakan proyek Allah akhir zaman sampai munculnya kejayaan Islam di muka bumi. Lihat nanti antum, ada jamaah tabligh yang dakwanya keliling kemana-mana dengan ikhlas tanpa ada yang bayar sama sekali. Datang dari satu masjid ke masjid 3 hari, 7 hari, 40 hari, terus mereka pergi kemana-mana. Nggak ada anggaran dari manapun, nggak. Mereka saling, masya Allah, tawasau bil haq wa tawasau patungan. Ada Muhammadiyah dengan aset yang luar biasa. Ada Nahdien dengan yang luar biasa, pesantrennya di mana-mana, taklimnya di mana-mana, pengajiannya di mana-mana, kajian-kajiannya di mana-mana. Ada yang aktif ke politik, ada PKS di sana. Ada yang fokusnya hanya khilafah Islam saja, itulah Hizbut Tahrir. Ada yang kajian-kajian kitabnya luar biasa, itulah Salafi. Ini semua proyek ilahi yang nanti tujuannya adalah izzah Islam yang bersama. Paham? Malah kita gontok-gontokan gitu. Proyeknya proyek Allah, bukan proyek kita. Karena saat ini umat Islamlah satu-satunya gerbong besar yang tidak punya qiyadah ummah. Dan itu punya kepentingan luar biasa orang di dunia ini, menghancurkan. Sampai sekecil apapun dimanapun Islam berjaya, itu dibuatkan Islam sempalanya selalu untuk merusak dari dalam Islam. Paling gampang itu adalah merusak Islam kalau dari luar sulit. Makanya kenapa bahasa hadisnya al-mu'minun mahjubun bil mu'min, al-muslimun mahjubun bil muslim. Seorang muslim itu tertutupi aibnya oleh saudara muslim yang lain. Bukan saling bongkar aib gitu sama muslim. Bukan saling bongkar, pengajian ini sesat. Nauzubillah min dzalik. Literasinya adalah adab kita ketika kita ngaku umat Muhammad Rasulullah, setelah kain Muhammadur Rasulullah, kata Allah, klaim Rabbani. Muhammad itu adalah utusanku, kata Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, pengikut setia Muhammad Rasulullah, asyidda walal kufar. Catatan besar di otak kita. Kalau kita tidak pernah benci kepada orang kafir dan kekafiran, maka belum ikut Muhammad. Ruhama bainahum. Syarat kedua, kasih sayang. Ruhama ini mendalam, lebih hebat lagi daripada cuma kasih sayang. Sifat Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ruhama mendalam banget. Saling perhatian, saling tegur sapa, saling terikat batin, saling merasakan satu tubuh. Itulah baru ruhama. Jadi jangan artikan ruhama itu cuma kasih sayang. Kedalaman agama itu ruhama artinya. Peduli, batinnya terikat dengan sesama muslim, nggak pengen nyakitin saudaranya, nggak pengen mengganggunya. Jangankan dengan orang Islam, bertetangga saja diatur oleh Allah dengan adab-adab, walaupun tetangga kita bukan muslim. Ini sama muslim, sampai bahasa Allahnya ruhama, mendetil banget. Arti ruhama itu lebih dahsyat dari yang kita terjemahkan dengan bahasa Indonesianya. Cuman kasih sayang. Ruhama itu perhatian, kasih sayang, peduli, ikatan hati, ikatan batin, tidak pengen nyakitinya, selalu mendoakannya. Nanti bahasa ruhama ini diterjemahkan dengan hadis yang sangat panjang, minimal ada 6. Hakul muslim alal muslim situn. Minimal ada 6 itu. Idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, kalau berjumpa saling mengucapkan salam. Salah satu contohnya gitu. Ada 6 kewajiban itu. Itu minimal. Itulah bahasa ruhama, itu detil banget gitu. Maka jangan pernah ada ngaji dimanapun mencaci maki saudara muslimnya. Kalau cuman bedanya masalah furu'iyah, yang itu bukan masalah rukun. Lah, Salafi, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, gerakan politiknya Partai Keadilan yang lain-lain, mereka ini akidahnya sama kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Cuman beda masalah furu'iyah, kenapa ribut? Dengan antum ribut furu'iyah, apakah sudah pasti antum masuk surga? Wallahi ana dengan antum hari ini belum ada yang dijamin surga. Jangan klaim paling soleh.
Yang dijamin surga itu Rasulullah, para sahabat 10 dan para istri Rasulullah. Sudah terjamin surga. Kita semua ini masih nunggu. Maka tidak boleh ada klaim-klaim paling benar. Nauzubillah min dzalik. Yang tersoleh adalah yang muslih, yang selalu memperbaiki dirinya. Karena itu yang disabdakan dalam surat Muhammad ayat 2, orang yang muslih, bukan yang mengklaim paling benar. Nauzubillah min dzalik. Maka watak yang harus ada dalam diri kita masing-masing adalah, tolong pahami, ruhama bainahum. Makna ruhama itu sangat luar biasa lebarnya, kemana-mana. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Tarahum, melihat mereka itu ciri-cirinya, tarahum ruk'an sujada, ada bekas sujudnya. Ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Mereka selalu mencari fadlan, yabtaghuna fadlan minallah, mencari fadilah-fadilah ilahi. Maka saya selalu pengen ngomong gini, kalau hari ini ada yang mengklaim Ustadz Sunnah, pengajian Sunnah, kajian Sunnah, yang paling berhak mengklaim itu 4 imam mazhab. Jelas? Karena 4 imam mazhab inilah ilmu pertama dalam peradaban Islam. Paham? Belum ada ilmu lain kalau tidak ada 4 imam. Dari 4 imam ini nanti akan muncul ilmu hadis, ilmu Quran. Jauh setelah imam ini meninggal, nanti baru ada ilmu kalam atau teologi jauh. Hampir 400 tahunan setelah mereka meninggal, baru ada ilmu kalam. Sangat jauh. Kajian pertama dalam peradaban Islam, mengapa saya katakan 4 ini? Hampir keempat orang imam mazhab ini ada hubungan dekat nasabnya dengan baginda Rasulullah SAW. Imam Syafi'i keluarga Bani Hashim, ya. Ulama Anas bin Malik, bapaknya Malik bin Anas, yang tinggal di rumah baginda, anak dari bibinya Rasulullah. Apa kurangnya lagi dekatnya dengan Rasul, anak dari bibinya Rasulullah. Jadi kalau pengen klaim-klaim yang paling yuna, mazhab Malik itu paling yuna, karena mazhab itu muncul dari rumah baginda Rasulullah. Malik bin Anas itulah ayah dari Anas bin Malik, imam mazhab Maliki dengan kitab terkenalnya Al-Muwatta. Paham? Dan tidak ada dalam klaim-klaim robbani kayak gini. Maka saya cuma pengen mengatakan kepada kita, berkasih sayang sesama muslim itu perintah syariatnya Al-Quran yang mengatakan, bukan saya yang ngomong. Nanti setelah di sini ruhama bainahum, buka surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum. Sudah di sini jelaskan ruhama bainahum, klaim robbani dalam surat lain, innamal mu'minuna ikhwat. Mukmin itu bersaudara, terikat dengan saudara. Lebih kuat daripada saudara senasab. Karena ada aja yang senasab, ada muslim, ada kafirnya. Tapi ketika dia ikatannya dengan akidah, lebih kuat dari segalanya. Innamal mu'minuna ikhwat. Selesai. Klaim inilah yang paling benar. Mukmin itu saudara, titik. Jangan dipecah belahkan dengan mazhab-mazhab, jangan dipecahkan dengan pikir-pikir, jangan dipecahkan dengan harokah apapun. Karena tujuan kita semua ibadah ini untuk mencapai ridho. Titik, selesai gitu. Nggak ada keributan. Keributan terbesar adalah ketika kita diganggu oleh, keraslah kepada kekafiran, keraslah kepada orang kafir, keraslah kepada kekufuran. Itu perintah syariatnya. Hal-hal fikih salinglah bertoleransi. Karena 4 imam mazhab ini, yang 3-nya seguru seilmu, ya, seguru seilmu 3 ini. Antum lihat, Imam Malik bin Anas muridnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti punya kitab sendiri, punya murid sendiri, punya ilmu sendiri, punya mazhab sendiri. Syafi'iyah, dari Maliki ke mazhab Syafi'iyah. Ini 2 orang ini masih punya nasab Ahlul Bait Rasulullah. Masih punya kedekatan dengan Rasulullah yang sangat luar biasa. Nanti Imam Syafi'i punya murid paling menonjol
Dan dia luar biasanya imam yang keempat paling bungsu ini adalah dia jadi ulama hadis dan dia pula jadi ulama fikih. Nanti hadis-hadis riwayat Imam Ahmad itu adalah Imam Ahmad bin Hambal ini. Jadi ulama hadis, dia ulama hadis dan dia ulama fikih terakhir. Murid dari Imam Syafi'i. Jadi antum bayangin, dalam guru yang sama nanti berbeda-beda pemahamannya. Ini menunjukkan Islam itu luar biasa dahsyatnya, dan sang guru menghormati, memuliakan murid-muridnya dengan kitabnya. Nggak ada caci maki. Dan kenapa sekarang umat ribut sedangkan mereka seguru seilmu gitu. Maka kalau ngaji kita benar, cara kita memahaminya dengan benar, tidak boleh ada keributan sesama muslim dalam bidang fikih apapun. Karena yang harus dirujukan perintah syariat Allah, ruhama bainahum. Kasih sayang, mencintai, ikatan batin, itulah yang harus ada. Nah, ciri mereka yang disabdakan oleh Allah dalam Al-Quran ini adalah tarahum ruk'an sujada yaftaguna fadla minallah wa ridwan. Sudah fadla minallah dan ridhonya Allah, ridwan Allah wa ridwana. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Hasil mereka tadi tarahum ruk'an sujada. Ciri mereka ruku dan selalu sujud. Hasil mereka ruku dan sujudnya simahum fi wujuhim min athari sujud. Nampak jelas di wajah-wajah mereka bekas sujudnya. Nanti ada yang mengartikan harus sampai jidatnya hitam, bisa aja digesek-gesek kan gitu. Bukan itu, nampak jelas. Anda pengen mengatakan ke antum, paling gampang membedakan orang yang selalu ruku dan sujud itu bercahaya wajahnya. Orang yang nggak sholat sama sekali itu wajahnya mau digimanain pun tetap nggak enak ngeliat. Coba ya tuh, mau dia dikemas sehebat apapun dengan ibaratin teknologi sekarang tercanggih, masuk ke satu salon ke salon sampai merubah wajah orang yang tidak sholat tuh cahayanya nggak ada. Jelas? Cahaya itu muncul karena rukaan sujud. Itu perintah Al-Qur'annya, rukaan sujud, simau fi wujuhi min athari sujud. Nampak jelas di wajah mereka itu bekas sujudnya. Bercahaya orang yang sujud itu. Ada batiniahnya kepada sang Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah sama-sama sujud, sama-sama sholat, sama-sama ruku, menghadap kepada Allah, urusan-urusan furu'iyah kenapa harus ribut? Jelas? Kenapa harus berpecah belah? Kenapa harus ada klaim-klaim? Kenapa harus caring caci maki? Na'udzubillah min. Pahami sekali lagi, proyek terbesar Allah itu adalah bagaimana menuntaskan dunia ini kepada ujungnya. Yang disabdakan nubuah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnatullah pecah belahnya. Yahudi terpecah 70 golongan, satu yang selamat. 71 golongan. Nasrani terpecah 72 golongan, satu yang selamat. Muslim terpecah 73, satu yang, dan satu yang selamat ini hanya wallahu a'lam bis. Nggak bisa klaim. Tadi kami Ustaz sunnah, kalau saya pengen mengatakan hati-hati, sunnahnya dari mana, sanad nyunahnya ke siapa, an-annya ketemu nggak, bersanad nggak ngomong ngaji sunnah nih gitu. Ngaji sunnahnya sanad rasulnya keberapa? Karena para imam-imam mazhab ini mereka yang langsung bersanad kepada rumah Rasulullah. Sayyidina Imam Anas bin Imam Malik itu adalah langsung bersanad ke rumah Rasulullah karena bapaknya tinggal di rumah Rasul. Jadi mazhab Maliki bersanad, mazhab Syafi'i bersanad, mazhab Hambali bersanad, gitu. Paham? Semuanya bersanad. Semua ngaji kitab fikih yang 4 itu semua kitabnya bersanad kepada baginda Rasulullah sallallahu. Ulama yang ada di Syafi'i ulama yang bersanad kepada Rasul. Ulama yang ada di Maliki ulama yang bersanad kepada Rasul. Ulama yang ada di Hambali ulama yang bersanad kepada Rasul. Disinilah yang harus kita pahami. Maka tidak ada satu muslim dengan yang lain bermusuhan hanya masalah furu'iyah. Karena Rasulullah tidak menyarankan itu semua. Nampak jelas di wajah mereka tuh bekas sujudnya bercahaya. Sudah? Baru dzalika masalu fi Taurat
wa masaluhum fil injil kazar'in akhrajat syat'u fa'azarahu wastaghladha wastawa ala suqi yu'jibu dhurra'a liyaghidha bihimul kufar wa'dallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Lihat, Allah sampai menceritakan tentang karakter kita ini. Karakter orang-orang beriman pengikut Muhammad itu sudah ada tamsilnya dalam Taurat dan Injil. Jadi karakter orang-orang beriman di zaman kita hari ini sudah Allah kasih informasinya, ciri-ciri mereka dalam Taurat dan Injil. Tingkah laku kita ini sudah ada dalam Taurat dan Injil. Maka nggak perlu lagi kita ngerasa nggak pede. Umat Muhammad ini telah dipuji lebih dulu di kitab-kitab terdahulu. Luar biasanya. Syaratnya yang di atas. Syaratnya pembuktian bahwasanya umat Muhammad ini ruhama bainahum. Baru setelah Fataurat wal Injil kazarin akhrajat syat'u fa'azaraha fastaghladha wastawa ala suqi yu'jibu dhurra'a liyaghidha bihimul kufar wa'dallahu alladhina amanu. Nah, di sini kalau arti secara bahasanya, setelah tampak bekas sujud mereka bercahaya dengan sifat-sifat mereka yang diungkapkan oleh Allah dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunas, kemudian tunas itu makin kuat lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang-orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Jadi cirinya lihat, seperti pohon yang ditanam, bertunas, kemudian tumbuh, setelah tumbuh terus besar menjadi pohon yang besar. Dan satu sama lain saling memberikan manfaatnya. Antum tahu kan kalau pohon itu ketika mereka sudah besar mengeluarkan oksigen. Punya manfaat yang luar biasa. Hijau, membuat ketenangan, ketentraman. Itulah makna ketika yang Allah abadikan dalam dua kitab lain tentang karakter orang-orang pengikut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang membuat marah orang-orang kafir. Jadi emang sudah diklaim oleh Allah, itulah yang membuat orang-orang bengis kepada Islam itu karena ini. Karena orang-orangnya saling kasih sayang, saling perhatian, saling peduli, saling mencintai. Dan itu tidak akan membuat senang orang-orang kafir. Karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Kemudian Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi karakternya tolong diingat, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Benci kepada orang kafir dan benci kepada kekafiran. Keras di sana, asyidda. Ruhama bainahum tarahum ruk'an. Karakter mereka, ciri mereka orang yang ruku dan sujud. Hasil ruku sujudnya nampak cahaya bekas ruku dan sujud. Jadi yang mengatakan ngapa orang sholat itu nampak benar wajahnya berseri-seri enak dipandang, Allah, bukan karangan manusia. Anak ngelihat antum tuh masya Allah wajahnya berseri-seri. Emang Al-Quran yang ngomong itu bukan manusia. Ciri orang yang selalu sholat itu nampak bekas sujudnya, bekas rukunya bercahaya. Dan mereka seperti satu pohon yang ditanam, tumbuh, terus berkembang menjadi besar, dan dia memberikan manfaatnya yang luar biasa. Itulah orang beriman. Dan itulah yang membuat bencinya orang-orang kafir. Tolong diingat oleh kita semua, makhluk yang paling benci dengan Islam itu adalah orang-orang Yahudi. Ada kalau yang agama tauhid itu kan kata Rasulullah gini, sedekat-dekat orang Islam itu kepada Nasrani, dan sebenci-bencinya dengan Islam adalah Yahudi. Itu Al-Quran yang sudah membicarakan itu. Jadi alhamdulillah negeri kita sampai hari ini tidak ada kerjasama dengan negeri Yahudi. Semoga terjaga sampai kapanpun, karena itu yang sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka mohon dengan sangat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi rujukan untuk ana dan antum semua ketika kita mengaku umat Muhammad. Amalkanlah surat Al-Fat ayat 29. Gampangnya Al-Fat terakhir. Itulah yang menjadi rujukan setiap muslim untuk bagaimana memuliakan saudara muslimnya lebih dimuliakan daripada
orang kafir. Karena ikatannya ikatan akidah, ikatannya ruhama bainahu. Ini yang menyatukan kita semua. Wallahu alam bishawab. Isyraq jam berapa? Jam 6 lewat berapa? Lewat 2. Baik, cukup? Ada pertanyaan? Dilewatkan nggak apa-apa daripada saya selalu ingatkan jangan mendahulukan sholat isyraq pas lagi bunyi langsung sholat. Karena itu masih waktu dilarang untuk beribadah. Lebih baik spare-nya 10 sampai 15 menit. Saya selalu kalau ngomong gini, ada aja jamaah itu ketika sudah bunyi langsung sholat. Antum nungguin dari subuh sampai ke waktu isyraq sabar. Cuman 15 menit ujian yang lebih beratnya, disitulah syaitan masuk. Akhirnya kita sholat di waktu yang makruh untuk sholat. Lebih baik takhirkan sedikit agar dapat sholat isyraqnya lebih itmi'nan. Tafadhal Pak. Jazakumullah khair. Nah ini yang memang saya sekali lagi mengingatkan, tolong jangan ada klaim saling caci maki sana sini. Dalam ngaji kita itu harus punya kedewasaan ilmu. Saya bersyukur ketika saya nyantri dulu, kajian fikih kami itu Bidayatul Mujtahid, 4 mazhab yang kami kaji. Gitu. Kalau antum mengkaji satu fikih itu akan berdampak adalah tadi antum akan mengklaim antum paling benar, yang lain salah. Antum ngerasakan sholat jamaah itu wajib banget, tapi tidak mau menghargai yang menganggap sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Gitu. Jadi ketika kita ngaji dengan satu fikih dan dia mendoktrinkan abis-abisan dan kita terbawa dengan ajar itu abis-abisan, jangan sampai nanti jadi mengklaim orang lain sesat semua. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Fikih yang 4 ini sangat luas banget. Gitu. Sangat luar biasa. Jadi ketika ada orang yang memahami fikihnya adalah sholat berjamaah itu sunnah muakkad, udah hargain, titik. Karena dia memahami fikihnya sampai situ. Bagi antum yang sudah memahami fikihnya adalah sholat berjamaah ke masjid itu wajib, maka tidak boleh tidak antum harus ke masjid. Momen antum. Sama ketika saya kemarin membawa jamaah, saya bilang saya tidak mau mengajak antum ketika wajib haji ada dam. Dam itu ketika kita melanggar haji. Ketika ngambil fikihnya Syafi'i, melanggar wajib haji apapun kena dam. Dan setiap pelanggaran itu kena dam. Ketika antum mengambil haji tamattu 1 dam. Tinggal pilih mau kambing, mau puasa, mau memberi makan, tadi silakan Nabi bilang. Tahu-tahu nanti antum melanggar wajib haji lain, misalnya miqatnya enggak pada tempatnya misalnya, kena dam kedua. Karena kan haji Indonesia yang gelombang kedua, yang reguler, itu nanti miqatnya tidak di Yalamlam, tidak di Qardhul Manazir, tidak di Bir Ali, tapi di Jeddah. Paham? Itu melanggar wajib haji. Karena tidak di tempat miqat gitu. Kemudian nanti ketika Allah nyatakan berpakaian ihram, fala rafasa wala fusuqa wala jidala, berdebat segalanya, melanggar wajib haji. Kalau pemahaman Imam Syafi'i, apapun pelanggaran wajib haji, maka masing-masing damnya terpisah. Mengambil fikihnya Imam Ahmad, cukup 1 dam untuk semua pelanggaran wajib haji. Jadi boleh dengan menyembelih 1 hewan, tamattu, antum melanggar tadi miqat, meropas pusuk, cukup 1. Anda sampaikan, silakan pilih. Semuanya benar. Yang 1 lebih hati-hati, yang 1 memahami fikihnya. Paham? Nggak ada yang salah, yang penting diamalin. Yang sholat di rumah masih benar karena menyelesaikan rukun Islam. Rukunnya sholat, rukunnya. Paham? Rukun utama sholat itu adalah harus dikerjakan. Mau di masjid, mau di rumah, mau di pekarangan luas, mau di tanah, karena seluruh tanah dunia ini adalah masjid. Hukum fikih awalnya. Paham? Nanti yang memahaminya wajib, jangan tinggalkan lagi sampai kapanpun. Karena bagi antum yang sudah merasakan sholat 5 waktu itu wajib, maka meninggalkan ke masjid dosa gitu. Tapi yang dia tidak memahami, dengan memahami itu dia mengatakan sholat ke masjid itu sunnah muakkad, itulah fikih yang dipahami. Inilah yang Anda bilang tadi, keluasan dalam fikih itu jangan sampai membuat kita orang lain sesat hingga ke masjid. Tidak. Dia sholat itu menyelesaikan rukunnya. Sudah selesai dah rukun Islamnya. Ke masjid baru panggilan iman dia. Karena nanti yang berkata tentang iman, tentang ke masjid itu Al-Quran.
Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu orang beriman. Bukan lagi orang rukun Islam gitu. Baru klaimnya klaim beriman. Jadi kalau kita memahami fikihnya dengan pemahaman satu fikroh kita bawa ke semua umat semua, ini akan jadi ribut terus. Dan sekali lagi, perlunya memahami fikih tidak boleh satu mazhab. Memahaminya, pemahaman antum boleh dalam satu mazhab, silakan yang antum amalkan. Tapi memahami karakter fikih yang luas agar kita punya keluasan dengan sesama muslim yang lain, nggak bermusuh, nggak ngerasakan wah nggak ahli masjid berarti orang kafir, na'udzubillah min dzalik, sesat deh, na'udzubillah min dzalik. Dia menyelesaikan rukun Islam, sholat di rumah pun halal sudah, secara basis rukunnya. Yang ke masjid antum beriman sudah. Apakah orang beriman ini pasti masuk surga? Belum tentu kalau mencaci maki saudaranya mulu gitu. Paham? Benar antum nggak masjid, tapi ngelihat orang Islam seakan-akan musuh. Nauzubillah, bagian daripada beriman itu bersaudara dengan sesama muslimnya, saling talamuh tadi, ruhama sesama mereka gitu. Nah, fikih-fikih ini tidak bisa juga kita klaim, Ustaz, itu karena ustadznya terjerabab dengan Yahudi. Enggak, masalah fikih bukan masalah Yahudi atau tidak. Yahudi itu menjauhkan umat Islam dari kedalaman agama Islam yang sangat lembut, yang sangat santun, yang sangat toleran, menjadi agama yang keras, kasar, pembenci. Itu kerja mereka. Dan dari dulu kerja mereka gitu. Lihat, hidup dengan Rasulullah, Yahudi itu adalah berteman setia dengan orang-orang munafik. Teman akrab banget dan dicaci maki Rasulullah itu dalam, makanya sampai ada masjid Diror, itulah kerjasamanya Yahudi dengan orang munafikun. Dikemas masjidnya pun lebih bagus daripada masjid Rasulullah dengan segala fasilitasnya. Tapi Allah ingatkan tentang masjid Diror itu. Jadi tingkah laku yang rasa paling benar semua ini harus kita jauhi. Karena itu sudah ada dari sejak zaman baginda Rasulullah SAW. Maka pahamilah beragama ini dengan kelenturan fikih yang sangat luar biasa masalah furu'iyah. Jelas? Pak? Jadi mohon maaf, saya tidak pengen mengatakan saya penganut, sekali lagi, sholat berjamaah itu kemanapun saya harus di masjid. Tapi ketika saudara saya tidak ke masjid, dia bukan musuh saya. Dan dia tidak sesat. Karena dia masih menyelesaikan rukun Islamnya, dia sholat masih di rumah, alhamdulillah rukunnya selesai. Jelas? Agar kita tidak pengen, wah yang nggak ke masjid sesat. Sama, mohon maaf, saya secara fikihnya, ini jadi perdebatan. Fikih mutaakhirun mengatakan rokok itu haram. Ada sebagian ulama mengatakan masih mubah dengan ijtihad dia. Jangan sampai, wah ini ahli haram nih, nggak boleh berkaman dengan kita. Bahaya, ini masalah fikih, bukan masalah rukun. Kenapa masalah fikih jadi ribut gitu? Paham? Saya tidak ngerokok, tapi saya memahami keluasan fikih. Dia ngerokok, ikhtiram. Karena dia memahami fikih dia. Oh enggak, Sat, itu sesat. Itu pemahaman antum yang nggak bisa dipaksakan dengan fikih dia yang udah mendalam. Tambah lagi dia kiai, dia ulama, dia punya dalil. Ijtihad fikih mengharamkan rokok itu ijtihad mutaakhirin. Antum boleh punya fatwa, dia punya boleh fatwa. Yang penting masing-masing punya dalil. Bukankah khilafiyah para imam 4 ini karena terkait masalah memahami dalil? Jelas? Hanya memahami dalil khilafiyah. Dan itu terjadi pemahaman yang berbeda dalam satu fikih yang ayatnya sama, hadisnya sama, nanti penterjemahan imam ini lain, imam ini lain. Gitu. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sholat berjamaah ke masjid wajib dengan memahami ayat Al-Baqarah 18 tadi, At-Taubah ayat 18-nya. Imam Syafi'i tidak, muakkadah. Nah, pemahaman-pemahaman ini kalau kita paksakan kepada umat, ya itulah terus bergesekan. Maka saya nyatakan tadi, jangan pernah ngelihat orang muslim yang ngerokok itu dengan kebengisan. Lah, ini fikih. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jelaskan. Cukup? Kita tutup dengan istighfar.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ta'lim kita, ngaji kita makin dekat dengan sama muslim, makin soleh, dan kelak insyaallah kita akan berkumpul di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Tolong saling mendoakan terus, kita istiqamah, dan sesama muslim itu adalah yang terbaik saling mendoakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.